Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Academic Teach akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas proyek mata kuliah Analisis Perancangan Perangkat Lunak dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Bimbingan Akademik Mahasiswa. Baiklah, kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Kinan Sabrina dengan digit NIM terakhir 193, saya sendiri Altiser dengan digit NIM 151, dan Amelia Dwi Utami dengan digit NIM terakhir 196. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Utami dengan NIM 2301819. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan job desk setiap anggota dan mempresentasikan job desk saya sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan job desk per anggota. Yang pertama ada Ginan Sabrina Zahidah dengan list tugas. Yang pertama, proses pembuatan use case. Kedua, skenario analisis use case. Yang ketiga, template laporan. Yang keempat, pengukuran harga software. Yang kelima, analisis kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada saya sendiri dengan job desk. Yang pertama, diagram aktivitas. Yang kedua, spesifikasi kebutuhan. Yang ketiga, membuat logo. Yang keempat, diagram BPM. Yang ketiga ada Altizer dengan list tugas. Yang pertama, screenshot file GitLab. Dua, analisis pengerjaan proyek. Tiga, ruang lingkup. Keempat, diagram SQL. Yang kelima, antarmuka. Lanjut ke ruang lingkup. Sistem informasi pengelolaan bimbingan akademik mahasiswa merupakan sebuah gambaran aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi dan pengelolaan bimbingan akademik antar mahasiswa dan dosen bimbingan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi, pencatatan, dan pelaporan kegiatan bimbingan sehingga proses bimbingan dapat berjalan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada analisis kebutuhan pengguna. Yang pertama ada mahasiswa, yaitu login ke sistem dengan NIM dan PIN sebagai autentikasi untuk mengakses fitur. Kemudian mengajukan permintaan bimbingan ke dosen secara langsung melalui form yang tersedia. Kemudian melihat status permintaan, apakah diterima atau ditolak oleh dosen. Mengetahui dan memilih jadwal bimbingan sesuai ketersediaan dosen. Kemudian mengikuti sesi bimbingan secara langsung atau daring sesuai jadwal yang telah disepakati. Kemudian mengunggah dokumen hasil bimbingan seperti revisi skripsi atau laporan, kemudian melihat riwayat bimbingan termasuk topik, catatan dosen, dan file yang telah diunggah sebelumnya, menerima notifikasi otomatis terkait status permintaan, jadwal bimbingan, dan pengingat penting lainnya. Kemudian yang kedua ada dosen pembimbing. Dosen itu dapat login ke sistem menggunakan NIDN untuk mengakses menu dosen. Kemudian melihat daftar permintaan bimbingan dari mahasiswa, kemudian menyetujui atau menolak permintaan bimbingan melalui sistem, kemudian menentukan dan mengatur jadwal bimbingan bersama mahasiswa, kemudian memberikan catatan hasil bimbingan secara langsung melalui form sistem, kemudian mengunggah hasil atau dokumen bimbingan seperti evaluasi atau arahan lanjutan, kemudian mengakses riwayat bimbingan mahasiswa termasuk hasil dan file yang sudah diunggah, kemudian menerima notifikasi otomatis terkait permintaan dan jadwal bimbingan. Kemudian ada juga sistem, itu mencatat setiap aktivitas pengguna, ada permintaan, catatan, ataupun file, kemudian mengirimkan notifikasi otomatis kepada dosen dan mahasiswa, menyimpan hasil bimbingan dalam database agar dapat diakses kembali, menampilkan data riwayat bimbingan dalam format yang mudah dibaca, menjamin keamanan akses pengguna melalui proses login dan autentikasi. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pertama, kebutuhan fungsional. Yang pertama ada login pengguna, kedua manajemen data pengguna, yang ketiga pengajuan bimbingan, yang keempat persetujuan bimbingan, 5 penjadwalan bimbingan, yang keenam pencatatan hasil bimbingan, 7 notifikasi otomatis, dan yang kedelapan laporan bimbingan. Untuk kebutuhan non-fungsional yaitu ada 4. Yang pertama berbasis web, mudah digunakan, yang ketiga aman, yang keempat tersedia setiap saat. Nah, ada diagram use case, itu aktornya ada mahasiswa, dosen, dan sistem. Untuk
activity-nya atau use case-nya ada login, mengajukan permintaan bimbingan, mencatat permohonan, menerima permintaan bimbingan, mengatur jadwal bimbingan, melakukan bimbingan, mencatat hasil bimbingan, mengunggah hasil bimbingan, menyimpan hasil bimbingan, kemudian melihat riwayat bimbingan. Alurnya yaitu mahasiswa login, mengajukan bimbingan, lalu sistem mencatat, kemudian dosen menerima, dan jadwal pun diatur. Kemudian sesi bimbingan berlangsung, hasil dicatat dan diunggah, kemudian disimpan oleh sistem. Kemudian semua pihak bisa melihat riwayat bimbingan yang telah dilakukan. Diagram activity atau diagram aktivitas. Untuk alur prosesnya, yang pertama mahasiswa melakukan login, yang kedua ajukan permohonan, yang ketiga dosen melakukan login, yang keempat lihat permohonan bimbingan, yang kelima setujui atau tolak, yang keenam persiapan bimbingan, 7 sesi bimbingan dilakukan, 8 dosen unggah hasil catatan, 9 sistem menyimpan catatan, 10 notifikasi, 8 dan respon mahasiswa, yang ke-11 notifikasi dosen pembimbing, yang ke-12 sistem merekam permohonan, 13 sistem kirim notifikasi penolakan jika ditolak, yang ke-12 berakhir. Untuk diagram aktivitasnya bisa dilihat di PPT. Lanjut diagram BPMN. Untuk diagramnya bisa dilihat di PPT juga. Untuk penjelasannya, yang pertama mahasiswa. Untuk mahasiswa, login ke dalam sistem, mengajukan permohonan bimbingan kepada dosen pembimbing melalui sistem. Setelah proses bimbingan selesai dan hasilnya tersimpan, mahasiswa dapat melihat riwayat bimbingan. Peran mahasiswa, inisiator dan pengguna utama sistem dalam pengajuan serta pemantauan proses bimbingan. Yang kedua, sistem bertugas untuk mencatat permohonan dari mahasiswa, melakukan pengecekan kondisi. Jika permohonan tidak valid, mahasiswa tidak dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Jika valid, sistem mengeluarkan pemberitahuan bimbingan ke dosen, mencatat hasil bimbingan yang dimasukkan ke dosen, menyimpan hasil bimbingan yang diunggah oleh dosen. Di sini sistem berperan fasilitator alur kerja yang menyimpan data proses bimbingan. Yang ketiga, dosen berperan untuk melihat pemerintah bimbingan yang dikirim oleh sistem, mengatur jadwal bimbingan bersama mahasiswa, melakukan bimbingan sesuai jadwal yang ditentukan, mencatat hasil bimbingan setelah sesi bimbingan selesai, mengunggah hasil bimbingan ke sistem. Peran dosen di sini yaitu memberi bimbingan dan mencatat hasil kegiatan akademik. Untuk kelas diagram, untuk kelas diagramnya bisa dilihat di gambar. Untuk penjelasannya itu, pertama, penggunaan adalah kelas abstrak yang diturunkan oleh mahasiswa dan dosen. 2. Mahasiswa dapat mengajukan permintaan bimbingan, mengunggah hasil, dan melihat riwayat. 3. Dosen dapat menyetujui atau tolak permintaan, catat hasil bimbingan, dan mengatur jadwal. 4. Permintaan bimbingan menjadi entitas sentral yang menghubungkan mahasiswa, dosen, jadwal, dan hasil. 5. Jadwal bimbingan bersifat opsional dan hanya buat jika di permintaan diterima. 6. Hasil bimbingan merekam ringkasan diskusi atau file revisi. 7. Notifikasi otomatis dikirim kepada pengguna yang terkait pada setiap aksi penting, misalnya permintaan diterima atau ditolak. Baiklah, pada diagram sekuen ini sendiri terdiri dari 3. Yang pertama itu ada sekuen diagram login, yang dimana ini dikhususkan untuk mahasiswa dan dosen melakukan login. Untuk penjelasannya, untuk user itu ada mahasiswa atau dosen akan mengakses sistem informasi bimbingan akademik melalui user interface. Terus user interface sistem menampilkan halaman awal sistem. Terus user mengakses form login, lalu UI menampilkan form tersebut. User mengisi username dan password, lalu data dikirim ke form login. Dari form login meneruskan permintaan ke database untuk memeriksa kecocokan username dan password. Dan database mengecek. Jika username atau password salah, sistem akan mengirim notifikasi error ke user. Jika benar, sistem akan mengarahkan ke halaman utama bimbingan akademik. Dan yang terakhir, halaman utama akan ditampilkan ke pengguna atau user. Kedua, ada sekuen daftar di bimbingan. Ini dikhususkan untuk mahasiswa. Untuk penjelasannya, user mahasiswa mengakses halaman utama melalui UI sistem informasi akademik. Yang kedua, sistem menampilkan halaman utama ke user, khususnya mahasiswa.
Terus ada mahasiswa memilih menu daftar bimbingan, lalu sistem menampilkan form pendaftaran bimbingan. Mahasiswa mengisi form permohonan bimbingan, terus data permohonan dikirim ke proses daftar, lalu dilanjutkan ke database untuk disimpan. Dan yang terakhir, setelah berhasil menyimpan data, sistem mengirim notifikasi berhasil ke user. Yang terakhir ada sekuen jadwal bimbingan. Untuk sekuen ini dikhususkan untuk dosen. Untuk penjelasannya, pertama user atau dosen mengakses halaman utama dari UI sistem bimbingan akademik. Sistem menampilkan halaman utama kepada dosen, terus dosen akan memilih untuk melihat daftar permintaan bimbingan dari mahasiswa. Setelah itu sistem menampilkan daftar permintaan bimbingan akademik. Dosen kemudian melakukan proses pengaturan jadwal bimbingan untuk mahasiswa yang dipilih. Dan sistem melalui komponen daftar permintaan bimbingan mengirimkan data ke database untuk disimpan. Yang terakhir, setelah tersimpan berhasil, sistem mengirimkan notifikasi kepada bimbingan berhasil dibuat kepada dosen. Selanjutnya untuk user interface. User interface terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk mahasiswa, yang kedua untuk dosen. Pada user interface mahasiswa, pada bagian sebelah kiri ini terdapat frame login, terus ada frame halaman utama untuk mahasiswa, terus ada frame menampilkan biodata mahasiswa tersebut, ada juga frame untuk mengajukan bimbingan, terus ada frame daftar bimbingan, terus ada frame riwayat bimbingan, terus ada frame juga hasil bimbingan, dan yang terakhir ada frame pesan, yaitu terdapat pesan-pesan dari dosen. Terus ada user interface dosen. Di sini terdapat frame login sama seperti mahasiswa. Di situ juga ada frame daftar bimbingan dan juga ada frame halaman utama dari dosen. Terus ada frame biodata dosen. Terus ada frame daftar pengajuan. Ada juga frame riwayat. Ada frame input hasil bimbingan dan juga ada frame pesan yang akan menampilkan pesan dari mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya ada pengukuran harga software. Di sini ada aktornya, yaitu ada mahasiswa dan dosen dengan multiplier 3, yaitu individual aktorsnya kompleks dan dosen juga begitu sama, multiplier 3 dan individual aktornya kompleks. Kemudian number jumlah kompleksnya ada 2, kemudian kalkulasinya ada 6. Terus use case-nya yang pertama ada login, use case-nya itu average, kemudian mengajukan permintaan bimbingan itu average, mencatat permohonan itu simple, menerima permintaan bimbingan itu simple, mengatur jadwal bimbingan average, melakukan bimbingan kompleks, mencatat hasil bimbingan simple, mengunggah hasil bimbingan simple, menyimpan hasil bimbingan simple, melihat riwayat bimbingan simple. Kemudian calculate UUCP-nya ada 81. Jumlah simpelnya ada 6, average-nya 3 dan kompleksnya 1. Kemudian kalkulasinya 81. Kemudian untuk technical factor-nya, nomor 1 itu relatifnya 2, nomor 2 nomor 3 4, nomor 4 2, nomor 5 2, nomor 6 3, nomor 7 4, nomor 8 3, nomor 9 3, nomor 10 2, nomor 11 3, nomor 12 2, nomor 13 2, dan kalkulasinya adalah 0,955 untuk TCF-nya. Kemudian ada environmental factor-nya. Nomor pertama itu relatifnya 3, nomor 2 3, nomor 3 4, nomor 4 2, nomor 5 4, nomor 6 3, nomor 7 3, nomor 8 3. Kemudian untuk kalkulasi environmental factor-nya atau EF-nya yaitu 0,95. Kemudian ada final calculation-nya. Untuk TCF-nya ada 0,955, EF-nya 0,95, UUCP-nya 81 dan AW-nya 6. Kemudian use case point-nya ada 78,9, rasionya ada 20, hour of effort-nya ada 1579. Untuk waktu jam kerjanya kita menginputkan 8 dengan estimasi 197,326875. Dengan rupiahnya per jamnya itu 80.000 dan estimasinya segini.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, Academic Teach. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.